Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ketiga di dalam serial perenungan kitab Rut dengan tema Permohonan Belas Kasih Aku Rut Hambamu, dari pembacaan firman Tuhan kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-18. Saya bacakan untuk kita semuanya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup." Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannyalah selendang itu, kemudian ditakarkannyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari itu juga." Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, sampai sejauh ini kita melihat perenungan kita dalam kitab Rut telah mengungkapkan, di episode yang pertama adalah tentang pilihan mulia Rut. Ketika dia memutuskan dan berkata kepada Naomi, mertuanya, "Aku akan pergi kemana engkau pergi." Mengekspresikan cinta yang besar untuk ibu mertuanya, Naomi. Dan bersedia meninggalkan rumah dan agama dan mengadopsi kebangsaan Israel dan Tuhan yang benar.
Lalu kemudian episode yang kemarin, episode yang kedua, kita melihat pelayanan kerendahan hati Ruth dengan mengatakan, biarkan aku memungut. Di situ kita melihat menggunakan haknya sebagai janda untuk memungut sisa jelai selama musim panen. Ruth memberi nafkah untuk dirinya dan juga untuk Naomi, ibu mertuanya. Perenungan kita sebelumnya mengulas bagaimana Ruth bertemu Boas. Ruth kebetulan memungut jelai di ladang Boas. Boas bertanya kepada para pekerjanya tentang perempuan asing itu. Lalu setelah mengenal identitas Ruth, Boas mendorongnya untuk melanjutkannya, memungut jelai di ladang Boas saja, jangan pindah ke ladang orang lain. Ruth diizinkan memungut di ladang Boas di seluruh jajaran panenan jelai yang ada. Lalu Naomi sangat senang karena Boas adalah kerabat dekat Elimelek yang mempunyai kewajiban untuk menebus keluarga ini. Dengan nasihat dari ibu mertuanya, Ruth akan membuat permohonan belas kasih, akan mendorong Boas untuk memenuhi kewajiban yang menjadi hak keluarga Elimelek. Jadi pasal 3 dimulai dengan pertama, saran Naomi untuk Ruth. Ruth diberi saran oleh ibu mertua. Naomi mencintai menantu perempuannya sebagai ataupun seperti anak perempuannya sendiri. Naomi prihatin dengan perlindungan dan kesejahteraan Ruth. Perlindungan ataupun peristirahatan, kata ini menyiratkan manfaat yang ditemukan di dalam pernikahan dan merupakan kebiasaan bagi orang tua untuk mengatur pernikahan anak-anaknya. Yang bagian berikutnya didukung oleh keadaan kebutuhan akan perlindungan, maka kata Naomi kepada Ruth, Boas yang pekerja-pekerja perempuannya telah Ruth temani di ladang adalah seorang kerabat dekat. Jadi diberitahukan kepada Ruth bahwa Boas itu memiliki kewajiban untuk menebus Ruth. Dia bisa memenuhi hukum pernikahan Leviret, yakni menikah dengan saudara istri yang telah meninggal. Nah, jadi Elimelek itu adalah kerabatnya Boas. Jadi ketika Boas meninggal dan kemudian juga Mahlon dan Kilion meninggal, maka Boas ini juga mempunyai kewajiban bisa menikahi Ruth. Nah, Naomi menafsirkan kebaikan Boas itu sebagai minatnya untuk menikahi Ruth. Boas akan menampi jelai di tempat pengirikan. Itu diketahui secara pasti oleh Naomi yang tahu tentang kebiasaan orang panen di tempatnya di Yehuda, dan kemudian diberitahukan tempat pengirikannya itu terletak di atas bukit di luar kota. Naomi tahu persis bahwa Boas akan bermalam di sana. Lalu kita mau melihat untuk mendapatkan respon, maka Ruth disuruh oleh Naomi membasuh diri, mengurapi dirinya sewangi mungkin, dan mengenakan pakaian yang terbaik. Ruth disuruh menunggu sampai Boas makan dan tertidur. Ruth disuruh membuka selimut kaki Boas dan berbaring di dekat kakinya dan menunggu Boas memberinya respon. Beberapa orang menafsirkan ayat ini menyingkapkan selimut kakinya dan berbaring itu sebagai bahasa eufemisme ataupun sebagai bahasa yang dilembutkan untuk melukiskan tentang aktivitas seksual, ya, seperti yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 25 dan juga Kejadian 19 ayat 32 sampai 35. Namun bila menafsir Naomi mendorong Ruth untuk melakukan tindakan seperti itu adalah keberanian dan amoralitas yang sepenuhnya bertentangan dengan apa yang kita ketahui tentang Ruth. Bahkan Boas sendiri tahu bahwa seluruh kota mengetahui bahwa Ruth itu adalah perempuan baik-baik. Jadi teks yang sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada hal yang tidak senonoh yang terjadi dengan kejadian ini. Ruth setuju untuk mengikuti saran yang diberikan oleh Naomi
Dan kita juga membaca di bagian yang ketiga, Rut kembali ke Naomi dan memberikan laporan untuk Naomi. Rut menceritakan semua yang telah dilakukan Boas untuknya. Rut menjelaskan tentang 6 takar dari jelai yang juga dibawa pulang. Naomi memberikan saran kepada Rut agar menunggu dan melihat bagaimana respon ataupun bagaimana hasil dari upaya ini. Menunggu responnya Boas untuk menanggapi perkara ini. Dan Naomi yakin bahwa Boas akan segera bertindak. Jadi dia suruh anak mantunya ini menunggu saja untuk melihat kelanjutan bagaimana follow up ataupun tindakan dari Boas. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari episode yang ketiga ini adalah sangat pas untuk membuat karikatur Naomi sebagai mak comblang. Dia pasti telah memikirkan rencananya. Dia pasti dengan tepat mengantisipasi tanggapan Boas. Tapi itu pasti tindakan beresiko yang bisa dengan mudah serba salah. Sekali lagi kita dikejutkan oleh karakter mulia Boas. Kita melihat kebaikan dan rasa kesopanannya di pasal sebelumnya. Kita melihat kebaikan dan perhatiannya terhadap tugas dan reputasinya dalam pasal ini. Integritas Boas memungkinkan Naomi untuk merencanakan tindakan beresiko dengan kemungkinan kuat bahwa dia akan menanggapi dengan cara yang tepat. Manfaat memiliki integritas adalah orang tahu caranya memberi respon dalam situasi tertentu. Apakah kita akan menjawab seperti Boas? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat tokoh Boas sungguh mulia dan sungguh luar biasa. Dia mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik, tetapi persis seperti yang diperkirakan oleh Naomi bahwa Boas tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Dia melakukan hal yang begitu sopan, penuh dengan etika, sehingga akhirnya dia melakukan tindakan yang luar biasa, memberikan jawaban yang menenangkan hati Rut dan juga menenangkan hati Naomi. Dia akan pergi berbicara dengan kerabat yang lebih dekat untuk menebus Rut. Jikalau orang itu tidak suka kepada Rut, maka dia berjanji bahwa dirinya lah yang akan menebus Rut. Nah, kita menunggu bagaimana kisah selanjutnya di episode yang keempat, episode berikutnya di esok hari. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap diri kita dapat memiliki jiwa yang sebaik dan semulia Boas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.